Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Nur Islami. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pewarnaan bakteri dan juga jamur berkaitan dengan tugas praktikum mikrobiologi blok 5 modul 5. Selamat menyaksikan. Ya, jadi di sini bisa kita lihat sebenarnya mengapa perlu dilakukan pewarnaan. Jadi tujuan dari pewarnaan sendiri adalah untuk melihat dan juga mengamati bakteri yang sangat sulit dilihat karena bakteri tidak berwarna, transparan dan juga sangat kecil. Nah, oleh karena itu teknik pewarnaan sel bakteri ini adalah merupakan salah satu cara yang paling utama dilakukan dalam penelitian-penelitian mikrobiologi. Nah, sebelumnya kita perlu melakukan persiapan terlebih dahulu, yaitu menyiapkan sediaan atau menyiapkan bakteri dan juga jamurnya. Ini dan juga dilakukan fiksasi. Apa sih fiksasi itu? Nah, jadi fiksasi itu adalah membunuh bakteri dan juga membuat sel-sel dari bakteri tersebut dapat melekat pada gelas objek dengan biasanya penggunaan panas. Nah, ini juga persiapan dalam membuat sediaan ini kita bisa menggunakan masker dan juga jas lab, juga menggunakan handscoon ya atau sarung tangan. Nah, untuk prosedur dari fiksasi sendiri itu adalah yang pertama penyebaran kultur mikroba pada gelas objek sehingga terbentuk lapisan sel yang tipis. Kemudian yang kedua yaitu pengeringan di udara terbuka dan juga fiksasi secara singkat di atas nyala api. Ini nanti tahap yang ketiga ini dilakukan di atas lampu bunsen. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi itu adalah pada saat pengambilan kultur yang terlalu banyak pada agar padat, sehingga terbentuk lapisan sel yang sangat tebal atau terlalu tebal pada gelas objek. Keadaan ini akan menghasilkan pewarnaan yang kurang baik, terutama jika di dalam prosedurnya itu dilakukan tahap-tahap pencucian zat warna atau yang biasa disebut dengan destaining atau decolorizing. Nah, dengan adanya sel-sel bakteri yang terlalu tebal tadi dan bertumpuk-tumpuk, itu maka nanti sebagian zat warna itu akan sulit untuk dicuci dan nantinya justru warna-warna tersebut akan tertinggal di antara atau di sel-sel tersebut sehingga menghasilkan hasil analisis yang salah. Nah, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya yaitu jenis pewarnaan bakteri, di mana di sini ada salah satunya jenis pewarnaan sederhana, di mana pewarnaan sederhana ini dapat digunakan satu jenis zat warna. Zat warna yang biasa digunakan itu adalah salah satunya ada methylene blue, kemudian ada fusing basa, kemudian ada violet kristal seperti yang sudah tertera di gambar, dan itu nanti akan menghasilkan gambar seperti yang paling pojok. Ya, zat-zat warna tersebut bekerja dengan baik dalam mewarnai bakteri karena zat-zat tersebut itu mengandung gugusan fungsional yang dapat membentuk suatu warna yaitu kromofor yang bermuatan positif. Nah, karena sel-sel bakteri itu umumnya bermuatan negatif, maka sel-sel bakteri tersebut dapat mengikat kromofor. Nah, biasanya sel-sel yang berwarna tersebut disebut dengan zat pewarna basa. Namun untuk zat-zat pewarna yang mengandung kromofor yang bermuatan negatif atau anion itu biasanya disebut dengan zat warna asam. Itu tidak dapat digunakan untuk mewarnai bakteri karena tidak dapat diikat oleh bakteri yang juga bersel negatif. Kemudian lanjut ke slide berikutnya yaitu modifikasi atau gabungan dari cara pewarnaan sederhana, di mana sebenarnya terdapat banyak sekali pewarnaan, jenis pewarnaan yaitu pewarnaan diferensial, pewarnaan struktural, dan juga pewarnaan untuk menguji adanya komponen-komponen tertentu di dalam sel. Itu adalah merupakan pengembangan dari pewarnaan sederhana, di mana di sini kita akan berfokus pada satu pewarnaan yaitu pewarnaan diferensial. Nah, untuk pewarnaan diferensial sendiri itu adalah salah satunya pewarnaan gram, di mana cara pewarnaan ini adalah merupakan cara pewarnaan diferensial. Nah, ini akan dibagi menjadi, nanti bakteri akan dibagi menjadi dua grup yaitu bakteri positif dan juga bakteri negatif. Itu berdasarkan lapisan-lapisan dinding selnya. Nah, ini ada salah satu set dari pewarnaan tersebut yaitu ada pewarnaan violet blue, kemudian ada lugol, alkohol dan juga safranin. Kemudian ini ada alat dan bahannya yaitu ada objek glass, pipet tetes, preparat, kemudian ada biakan bakteri, minyak imersi,
1 set cat gram, larutan air garam fisiologis, jarum OC, mikroskop, dan juga lampu bunsen. Nah, ini adalah prosedurnya. Jadi setelah preparat itu selesai dilakukan fiksasi menggunakan lampu bunsen, rak preparat, dan juga hal-hal yang lain tadi yang sudah dijelaskan di awal, itu maka dilakukan prosedur berikut. Yaitu yang pertama adalah dengan meneteskan pewarna violet kristal di atas film pada gelas objek, lalu dibiarkan 1 menit, kemudian nantinya dibilas dengan air keran dengan cara memegang gelas objeknya itu dengan cara miring. Kemudian buanglah sisa air keran yang tertinggal dan tetesi lagi dengan pewarna yang berikutnya, yaitu Lugol atau yodium gram selama 1 menit juga. Nah, setelah dicuci kembali dengan air, kemudian dihilangkan warnanya menggunakan alkohol 95% selama 10 sampai 20 detik sampai warna biru itu tidak luntur lagi. Kemudian setelah dicuci sebentar dan diwarnai dengan counter stain atau zat pewarna kedua yang digunakan di sini adalah larutan safranin selama 10 sampai 20 detik. Kemudian bilaslah dengan air dan keringkan dengan kertas serap. Periksalah di bawah mikroskop dengan lensa objektif minyak imersi dan juga catatlah bentuk dan besar mikroba, cara pengelompokan, apakah dia tunggal, berpasangan, rantai, bergerombol, dan juga pembentukan spora dan juga reaksi Gram. Ya, kemudian setelah pewarnaan bakteri, kita akan lanjut ke pewarnaan jamur, di mana di sini ada 2 macam pewarnaan yang saya ambil. Yang pertama adalah pewarnaan KOH, di mana sediaannya itu adalah berupa kerokan lesi atau sedikit eksudat, dan nantinya akan diwarnai dengan KOH 10%. Dan juga di sini ada pewarnaan LPCB, di mana LPCB kepanjangannya adalah lactophenol cotton blue, di mana sediaannya itu berasal dari kultur dan dapat dilakukan identifikasi genus atau spesies jamur dari pengecatan tersebut. Nah, di sini kita akan berfokus pada satu pewarnaan KOH. Ya, jadi karena adanya larutan KOH ini, maka nantinya protein, lemak, dan juga banyak polisakarida lain itu nantinya akan terlarut dan juga terhidrolisis secara ekstensif, dan jaringan akan terlihat jernih. Nah, tetapi dinding sel dari bakteri itu akan tetap, dinding sel dari fungi itu akan tetap utuh dan dapat dilihat karena adanya alkali resisten glukans. Nah, ini adalah alat dan bahan dari pewarnaan KOH. Di mana sini ada lampu bunsen, mikroskop, dan lain sebagainya. Bisa lihat dengan bahannya KOH 10% dan juga cairan vagina. Bisa lihat gambarnya paling ujung sendiri. Ya, untuk prosedurnya sendiri yaitu dengan menggunakan jarum OC, kita ambil 1 tetes KUH 10% dan juga letakkan pada gelas objek. Kemudian panaskan jarum OC dan ambil spesimen klinik yang sudah tersedia, yaitu cairan vagina tadi ya. Kemudian nanti campurkan dengan KUH 10% pada objek gelas dan juga jarum OC-nya dipanaskan kembali. Nah, kemudian sediaan yang tadinya sudah dicampurkan tadi ditutup dengan cover glass dan juga dipanaskan beberapa saat di atas api. Nah, setelah itu sediaan siap dilihat di bawah mikroskop mulai dari perbesaran 10x10, kemudian juga dengan perbesaran 10x45. Oke, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf apabila masih kurang lengkap materinya dan juga masih ada kesalahan-kesalahan kata. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman belajar semua. Semangat belajarnya. Saya Latifah Nur Islami, izin undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.